Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsi Karimi dengan NIM 19014144138. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia. Adapun materi saya yaitu model pembelajaran berbasis masalah. A. Pengertian problem based learning atau PBL. Menurut Muslimin, dalam mode dan definitif, pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah model pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada peserta didik, di mana masalah tersebut dialami atau merupakan pengalaman sehari-hari peserta didik. Selanjutnya, peserta didik menyelesaikan masalah tersebut untuk menemukan pengetahuan baru. Secara garis besar, PBL terdiri dari kegiatan menyajikan kepada peserta didik suatu situasi masalah yang autentik dan bermakna serta memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. B. Karakteristik dalam metode pembelajaran berbasis masalah. Karakteristik atau ciri-ciri problem based learning atau PBL. Yang pertama, proses pembelajaran harus dimulai dengan masalah yang didominasi masalah nyata. Yang kedua, bahan dan kegiatan belajar harus memperhatikan keadaan agar dapat menarik perhatian siswa. Yang ketiga, guru adalah seorang supervisor selama proses pembelajaran. Yang keempat, siswa perlu diberi waktu untuk berpikir atau mengumpulkan informasi dan mengembangkan strategi untuk pemecahan masalah. Yang kelima, tingkat kesulitan dari materi yang dipelajari tidak pada tingkat tinggi yang dapat membuat siswa putus asa. Yang keenam, lingkungan belajar nyaman, tenang, dan aman harus dibangun sehingga membandingkan kemampuan siswa untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. C. Tujuan pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang pertama, menghasilkan pengetahuan yang terpadu, diterapkan dan cakupan pembelajaran yang luas. Dua, mengembangkan kemandirian dan keterampilan di dalam belajar seumur hidup. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan praktis seseorang, profesional dan interpersonal. Yang keempat, mengembangkan motivasi belajar, bertanya dan memahami. Yang kelima, mengembangkan kerjasama dan keterampilan secara tim. Yang keenam, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan berpartisipasi dalam perubahan. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, mengambil keputusan dalam situasi asing. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan seseorang di dalam berpikir kritis dan berpikir kreatif. D. Tahapan-tahapan PBL. Banyak ahli yang menjelaskan bentuk penerapan PBM. John Dewey, seseorang 6 langkah PBL yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah atau problem solving, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, menganalisis masalah, yang ketiga, merumuskan hipotesis, yang keempat, mengumpulkan data, yang kelima, pengujian hipotesis. E. Keunggulan dan kelemahan SPBM. 1. Keunggulan. A. Dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. B. Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan masalah itu juga dapat mendorong untuk melakukan
sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Yang kedua, kelemahan. Di samping keunggulan, SPBM juga memiliki kelemahan. Di antaranya, A. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. B. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.